dengan Kristus ketika menuju ke Damsyik, Bang, padang gurun? Siapa, Bang? Oh, lu Ustaz jawab. Nabi jawab. Atau dikerenin dikit, Bang, Mr. Paul gitu, Bang. Ya, betul. Atau Tante Paul. Terserahlah. Tapi kan bukan yang di padang gurun, yang dalam bilik. Ya, iya, yang di padang gurun dulu. Jangan beratkan Anda, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Kristus, Bang. Jangan bikin saya emosi, Bang. Saya udah nyantir loh ini. Saya paling emosi kalau ada orang bodoh yang bahlul, sombong, dan pembohong. Anda mau mengais-ngais ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Kristus di dalam bilik, di padang gurun. Sedangkan di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 9, nomor 3, Paulus menuju ke Damsyik, bertemu dengan Kristus. Begini Bang Zuma. Yesus adalah Tuhan. Kata siapa? Kata saya tadi barusan. Berarti betul lah nubuat Petrus bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Berarti Kristen ini betul menggenapi angkatan jahat. Karena yang disalib itu dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah bagi angkatan jahat. Begitu, Bang. Yang di padang gurun, yang di dalam bilik, jangan disebut Tuhan. Karena itu bukan Tuhan, itu setan itu. Kan begitu. Bagus. Oke, sepakat kita bahwa yang ditemui di dalam bilik dan di padang gurun itu setan. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Sekarang kita bahas padang gurun dulu ya. Oke. Yang di padang gurun, di dalam bilik. Ya, di padang gurun dan di dalam bilik. Kita bahas dulu itu. Iya, kita bahas dulu. Anda kan sudah sepakat bahwa yang ada di padang gurun dan di bilik itu adalah setan. Kita sepakat. Nah, sekarang kita uji nih. Siapa yang pernah bertemu dengan Kristus di padang gurun? Anda dulu. Tolong tunjukkan di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Kristus di padang gurun. Silakan. Ingat ya, Anda sepakat bahwa yang di padang gurun itu setan. Silakan tunjukkan ke saya dalilnya. Nabi Muhammad pernah bertemu dengan kabur. Oke, saya jawab. Aduh. Lama. Dompala. Ini setannya yang muncul. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Firman Tuhan kepadanya, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Disebut padang gurun itu Damsyik. Paulus mengaku menuju ke Damsyik, padang gurun, bertemu dengan Kristus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang bertemu dengan iblis di padang gurun yang bergelar Kristus. Siapa yang pernah bertemu dengan Kristus atau iblis di padang gurun? Paulus. Siapa pengikutnya Paulus? Aliteng. Jadi terbukti Kristus palsu yang kalian sembah itu adalah sibilisis menurut orang yang kabur tadi, telanjang. Begitu Gumasa. Kau aja ngomong, lanjut terus. Bentar dulu Gun Mas. Jarjur, Kristen Muslim, jarjur. Ada juga emosinya orang ini ya. Kupikir orang gila itu enggak emosi. Emosi ya, ternyata. Jadi satu-satunya manusia yang ditetapkan menjadi Tuhan. Jarjur Kristen ya, silakan jarjur. Satu-satunya manusia yang ditetapkan menjadi Tuhan. Bunda holele otak. Ya silakan Bang Jarjur. Apa yang mau dijelaskan? Silakan. Suara saya jelas ya? Ya. Enggak Bang.
Oke. Nah, perkenalkan saya Kristen. Iya. Kemudian sebelum saya mau berdiskusi sama Bang Suma yang fenomenal ini, mohon untuk tidak mengancam saya ya Bang Suma ya, soalnya beberapa videonya Bang Suma itu kok kayak mengancam gitu. Ngancam gimana Bang? Oh jangan framing, Oten. Saya justru yang diancam ini, dilaporkan polisi kok jadi Anda yang terancam. Ini Kristen kayak apa ya? Kalau muncul kayak gini kayak seorang laki-laki kekar tapi menggunakan gincu, pakai konde, lalu pakai baju daster tinggi. Itulah kalian, sok cantik. Padahal pelakunya kalian. Nah itulah. Giliran ada yang ketabok, ketahuan curi ayam, maling ayam, kalian muncul. Selamat siang tante, perkenalkan nama saya Sari. Dihantam kepalanya pakai pentungan. Jujur namamu siapa? Sari tante. Kamu nanti digebukin sama warga di sini loh. Jujur namamu siapa? Dihantam sama anak muda. Sari atau bukan? Ngaku nggak? Sari. Nah, lama-lama dihantam, ditampar, ketuak. Nama lengkapmu siapa? Sari Puding. Nah itulah kalian, sok cantik. Jangan ngancam-ngancam saya ya. Lo yang ngancam, kau yang laporin saya ke polisi lo, domplak. Lapor ke polisi nggak malu. Diajarin kebenaran malah lapor polisi. Lu pikir polisi itu mau membabi buta? Asal lapor nangkap? Enggak dong. Polisi kita itu sangat profesional. Sangat profesional. Polisi kita, I love you polisi Indonesia, Masya Allah. Berkali-kali saya mau saja kerjamu. Apa pula kau satu-satunya manusia yang dilantik menjadi Tuhan? Baca mana ayatnya itu harus kota. Itu yang harus kota. Yang harus kotanya mana ayatnya? Yesus mana ayatnya? Satu-satunya manusia dari surga yang ditetapkan sebagai Tuhan dan Kristus. Ayatnya mana? 1 Korintus 8 nomor 6. Udah. Ya. Kisah para Rasul 5 ayat 30 dan 31. Iya, baca. Lucu ini, lucu ini. Nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang ditinggikan Allah sendiri dengan tangannya menjadi Tuhan atau pemimpin dan Kristus atau juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jadi Yesus, kamu dapat informasi dari mana itu? Yang diangkat menjadi Tuhan atau pemimpin atau Kristus atau juru selamat. Jadi hanya Yesus yang ditetapkan sebagai pemimpin dan juru selamat atau Tuhan dan Kristus. Ya, jadi Tuhan artinya pemimpin, Kristus artinya juru selamat. Jadi hanya Iya. Kenapa kau teriak-teriak kah? Nggak bisa ngomong pelan-pelan kah? Kampret. Kau naik lagi Napi. Silakan Napi. Kau diam dulu, nggak ada otak kau gemasak. Biar Napi. Lanjut Napi. Nggak bisa menjawab. Silakan. Udah jelas ya? Rasul 5:30 sampai 31. Coba biar mungkin si Gumasak kayaknya mungkin. Kenapa? Lanjut yang tadi ya. Oh, silakan Nabi. Masih kuat. Yang di padang gurun dan di dalam bilik itu bukan Tuhan, tapi setan. Ya, setan. Nah, sekarang siapa yang menemui Kristus di padang gurun? Nabi Muhammad kah atau Paulus? Iya, itu Rasul Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Thank you. Tapi bukan di dalam bilik. Bukan di dalam bilik, Bang Juma. Anda sudah mengakui. Bukan di dalam bilik. Tidak bersaksi dengan tentang Yesus. Anda sudah mengakui kok. Yang menuju ke Damsyik itu siapa? Paulus kan? Tapi bukan di dalam bilik. Nah sekarang di dalam bilik ini apa? Maksudnya bilik ini dalam bahasa Yunaninya apa? Begini Bang Juma. Begini. Rumah hitam. Dan di dalam bilik. Itu aja. Bilik. Gue masak. Kalau kau mau jual obat sana di lapangan,
jual obat di Bilik itu maksudnya rumah hitam. Kalau bahasa Yunaninya Bang, itu temeon. Temeon itu artinya kamar pribadi. Sekarang kamar sel itu kamar pribadi atau bukan Bang? Bukan. Bang. Jadi itu kamar umum. Kamar umum itu kalau kamar sel itu kamar umum. Iya. Itu siapa saja yang berbuat salah kan pasti dimasukkan ke sana. Ya itu kamar pribadi miliknya orang yang bersalah masuk di situ, bukan kamar umum itu. Paulus menulis surat di dalam penjara, kamar rahasia, dan suratnya diakuinya diterima dari Kristus. Tapi kan berarti dia bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia. Tidak ada penjara yang dibuat di padang gurun. Loh, padang gurun. Paulus ketika ke Damsik, padang gurun. Ketika dia kemudian dipenjara di Roma, itu dalam temeong, di dalam kamar rahasia. Dan di situ dia menulis 3 buku. 3 bukunya dituliskan dalam penjara Paulus itu. Dan dia mengakui tulisannya itu diilhami dari Yesus Kristus. Yesus menubuatkan tuh, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia, di dalam padang gurun, jangan ente percaya. Nah, itu data Bung. Sekarang Anda sakit hati dengan data itu. Anda mencoba mau remis. Kalau begitu saya bantu. Tolong tunjukkan di mana nabiku pernah bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus itu. Di mana nabiku pernah bertemu? Di Gua Hira, di Gua Hira, di Gua Hira. Dalil. Dalil, silakan dalil. Begini Bang Zuma. Gua Hira, karena Gua Hira itu padang gurun. Di Gua Hira itu yang datang Roh Kudus, bukan Kristus. Beda Cak Ayu, jangan gila permanen, jangan gila ngajak-ngajak gila Anda aja. Begini. Ya, apalagi Gua Hira di dalam kekristenan itu kita percaya Yesus itu sepanjang masa pengajaran sepanjang masa nenek lu kiper di dalam kitab Musabar. Sebabnya Yesus bilang begini Bang Zuma. Tunggu saudara. Saya bacakan dalil kepada saudara. Diam. Saya bacakan dalil supaya Anda bisa menilai kebohongan Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 10 nomor 40 dan 41, dengarkan. Semua dengar, yang Islam juga dengar. Yesus itu telah dibangkitkan Tuhan pada hari yang ketiga, dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri. 1. Jadi Tuhan membangkitkan yang namanya Yesus itu, dan dia menampakkan diri. Dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa. Ingat, Yesus tidak menampakkan diri kepada seluruh bangsa, tetapi hanya kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Tuhan, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati. Pertanyaan saya, kalau yang diceritakan ini adalah Yesus anak Maria, pertanyaannya, pernahkah kemudian Paulus makan minum bersama dengan Yesus? Jawab. Pernahkah Paulus ini ditemukan makan minum bersama dengan Paulus? Jawab. Tidak pernah. Tidak pernah kan? Nah, lalu Kristus Yesus mana yang ditemui Paulus ini? Ayo. Yesus mana yang ditemui Paulus? Ayo. Mulai sadar dia. Ayo saudara, ayo gunakan akalmu. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Ayo dong, 2000 tahun
2000 tahun lamanya Kristen menyembah Kristus palsu. 2000 tahun loh. Dan saatnya orang-orang yang masih bisa selamat, ayo berpikir dengan jernih. Berpikir. Kalau Yesus mengatakan ada Kristus palsu, dan Yesus ternyata tidak mengenal orang yang memanggil namanya, bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, berarti yang kalian panggil selama ini bernubuat mengusir setan di gereja, itu bukan Yesus asli. Mantra senggote. Ayolah saudara, saya sayang sama kalian. Sayang saya sama kalian. Kasihan kalian itu kalau harus di neraka kekal hanya gara-gara ego, hanya gara-gara suka makan babi, hanya gara-gara suka pelihara kulub, hanya karena suka menyanyi hari Minggu. Sayang kalian tuh hanya gara-gara sepele kayak begitu kalian kita di neraka. Sayang lu, sayang. Halo Bang Suma. Sayang kali. Begini Bang Suma, oke. Bertobatlah. Nah, saya bisa bicara sebentar. Iya, nangis pun boleh. Jangankan bicara saja boleh. Ya, Fajar sebentar gantian Fajar ya. Nanti tunggu Pak Nabi selesai dulu. Kekristenan, pemikiran pemahaman saya tentang kekristenannya. Jadi seperti jadi bukan lagi tentang Yesus ini, tentang kekristenan kita bahas. Tentang Yesus, ya, kalau tentang Yesus jangan kekristenan dong. Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus hanya mengajarkan kepada Bani Israel, jangan percaya kepada Kristus palsu yang datang di padang gurun, dan ternyata itu Paulus. Begini, kalau Yesus disebut Kristus, Kristus itu apa, Bang Zuma? Menurut orang yang diurapi, saudara. Orang yang diurapi, raja. Iya. Pemimpin. Iya, orang yang diurapi. Nggak usah kau tambah bingung nanti kamu. Tuhan. Kau tambah lagi Tuhan. Alamak, sejak kapan Tuhan diurapi, digosok pakai minyak gosok? Mama Nggak usah kau berat-beratkan dirimu lebih kali. Kamu menyembah setan yang berkuasa itu aja. Di dunia ini, Bung, ada penguasa namanya iblis, dan itu Tuhanmu. Jadi kami tahu kalian itu penyembah yang kuasa. Yesus diajak, Yesus, ya paman, kalau kau menyembahku, segala kuasa di dunia akan kuberikan kepadamu. Yesus menolaknya. Tapi kalian menyembahnya, kalian kuasa menyembuhkan orang, membuat orang lumpuh berjalan. Itu kalian kuasa. Kenapa? Karena kalian itu adalah hamba atau anak-anak setan, anak-anak Kristus yang datang kepada Paulus. Bang Zuma kan belum dengar apa yang saya bilang. Anda belum bicara, saya sudah tahu apa yang Anda akan bilang. Jadi kan Bang Zuma cuma bicara begitu aja. Jadi ya kayak cuma lewat coba apa yang Anda ingin katakan? Silakan. Begini Bang Zuma. Apa itu? Jadi waktu Yesus menolak, mereka bilang Yesus bilang apa namanya? Tadi apa itu? Bayar arisan. Yang membuat kejahatan. Nama Yesus itu kan Yesus itu dia universal, dia abadi kekal. Terus? Jadi pengajaran dia itu untuk selamanya. Terus? Jadi untuk kita yang saat ini kalau melihat bahwa Kristus atau Tuhan atau penyelamat itu dia ada di dalam bilik di padang gurun, hati-hati karena itu penyesat, begitu. Saudaraku, saya sudah mendengarkan kamu, ya. Tapi kamu seperti tabung gas kosong yang diisi roh lalu berbicara. Paham itu, saudara? Yesus berpesan kepada muridnya di Bukit Zaitun. Apa kata Yesus? Muridnya di Bukit Zaitun. Masa muridnya yang ada di Bukit Zaitun masih hidup sampai hari ini? Sakit ente ini. Murid Yesus itu sudah pada bermatian di abad pertama. Yang dimaksud penyesat di sana adalah orang yang mengaku bertemu dengan Kristus pada zaman itu yang datang kepada murid Yesus. Bukan bertemu Bang Zuma, itu bukan bertemu. Yang mengaku Tuhan, tapi dia ada di padang gurun dan di dalam bilik, itu bukan Tuhan, itu penyesat. Lalu orang itu datang mengaku-ngaku di depan murid Yesus. Sekarang pertanyaan saya, murid Yesus masih hidup nggak sampai hari ini?
pengejarannya masih hidup. Muridnya, Cak Ayu, muridnya, murid. Sudah mati, sudah meninggal. Iya, sudah mati. Nah, sebelum mereka mati, ada nggak orang yang pernah mengatakan bertemu dengan Kristus di gurun? Ada nggak? Tidak. Paulus kapan dia mengaku bertemu dengan Yesus? Waktu perjalanan ke Damsyik. Nah, Damsyik ini menurut literasi kitabnya Yahudi, apakah bagian daripada padang gurun atau bukan? Tidak tahu. 1 Raja-Raja 19:15. Damsyik itu padang gurun. Berarti yang menggenapi nubuatan dan datang kepada murid Yesus angkatan pertama itu siapa? Yang kubawa nabiku di abad ke-7. Tidak ada hubungannya abad ke-7 dengan abad pertama. Masakan nabiku datang di abad pertama, Nabi Muhammad datang ke abad pertama? Murid-murid Yesus, perkenalkan, saya Nabi Muhammad dari abad ke-7 datang kepadamu. Bah, hebat kali nabiku, bah. Gak ada itu, bang. Yang datang kepada murid Yesus adalah Paulus yang bertemu dengan Kristus di padang gurun. Coba Anda lihat bagaimana Paulus itu dibenci sama orang murid Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di semua dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Paulus dituduh sebagai penyakit sampar, penyesat. Orang Yahudi yang menuduh dia. Orang Yahudi mengatakan Paulus itu adalah penyesat orang Yahudi. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Kalau orang Yahudi sudah mengatakan Paulus itu adalah penyakit sampar, dia adalah penyesat orang Yahudi, dan sementara kalian menjilat-jilat Paulus, berarti kalian ini adalah penjilat penyesat. Dan kalau Anda mengatakan tidak datang kepada muridnya, itu kan Yahudi. Yahudi kan bukan Kristen. Iya betul, sedangkan Kristen itu adalah pengikut Paulus. Pemimpin kalian saja, pemimpin kalian yaitu Paulus aja dibilang penyesat, apalagi kalian. Sadarlah kawan. Yang menuju ke Damsyik itu Paulus, yang bertemu dengan Kristus menurut pengakuannya adalah Paulus. Yang bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia Paulus. Tergenapi seluruhnya. Jangan kamu percaya sebab dia akan datang kepadamu. Sekarang yang datang kepada murid Yesus menganiaya Yesus, muridnya siapa? Paulus. Beda konteks itu. Bukan beda konteks. Tadi saya membacakan Kisah Para Rasul 10 nomor 41. Di padang gurun. Begini, Tuhan itu tidak di padang gurun dan di dalam bilik. Siapa bilang Tuhan? Kristus, Cahayu. Kristus, bukan Tuhan. Kulempar juga sebab rokok lama-lama ini ya. Tuhan dari saudara, Yesus anak Maria kau bilang, Yesus anak Maria kau sebut Tuhan itu karena kau sudah disesatkan sama Kristus. Bukan disesatkan, memang faktanya dia Tuhan. Bagaimana mungkin Anda mengatakan dia Tuhan sedangkan dia manusia? Yang Tuhan itu bagi kamu yang datang kepada kalian. Namanya juga sama. Dia juga bergelar Kristus. Sama-samanya gelarnya. Sama namanya Yesus Kristus sama. Tapi oknumnya berbeda. Yesus anak Maria adalah manusia. Dia seorang nabi untuk Bani Israel. Kristus yang adalah roh yang datang kepada Kristen itu adalah Tuhan kalian. Yang Yesus sebutkan di dalam Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi Tuhanmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Yesus sendiri yang mengatakan itu, Cak Kangkung. Sadarlah bang. Yang berbuat kejahatan kan siapa dulu sekarang? Yang menolak pengajaran Yesus siapa? Guru dah turun dulu, guru. Nyangkal penyaliban Yesus siapa? Sebentar, Napi, sebentar. Kena kayaknya akun Bang Zuma ya, teman-teman. Ustaz Arif monitor ini kayaknya akun Bang Zuma kena. Kita tunggu dulu Bang Zuma naik. Sembari menunggu Bang Zuma, teman-teman bantu di follow-follow juga akun saya. Langsung seketika. Ya, akun saya izin bantu di follow-follow. Sembari menunggu Bang Zuma, bantu follow-follow dan tap layarnya teman-teman. Follow-follow. Gampang itu Napi, cara mendeteksi pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus itu bertentangan, kontradiksi. Itulah pengajaran Yesus anak Maria, Mesias asli dengan
Kristus palsu yang mendatangi Paulus. Fakta bukti ya, ajaran Torah dimatikan oleh si Paulus. Sementara Yesus berkata di Matius 5 17 sampai selesai, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan batal, tidak akan lenyap. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil, maka dia menduduki tempat terendah dalam kerajaan Tuhan. Ya toh. Tapi apa kata si Paulus di dalam Korintus dan di dalam Galatia? Tidak seorang pun ya, Galatia 2, tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu poin besarnya dulu. Banyak rincian-rinciannya pertentangan antara Paulus dan Yesus, ajaran Yesus anak Maria. Ya, ajaran Paulus dari mana? Ya dari Kristus palsu yang menemui dia, Sibilisis itu bang singkatnya. Silakan. Kalau ada gurunda request, bantu di up, Iwan. Iya. Berat saya. Ya, sambil nunggu gurunda, tadi Bang Napi, sepertinya Anda perlu tambah nafas dulu ya, Anda istirahat dulu, segarkan dulu. Silakan Bang Jar, tadi apa yang mau disampaikan? Halo Bang, saya Kristen ya, meskipun di foto profil saya itu pakai songko. Yang perlu saya garis bawahi pertama ya, sebenarnya tadi mau saya sampaikan ke Bang Suma tapi lagi off. Jadi kenapa tadi saya bilang bahwa kita jangan ada ancam-ancaman, karena saya sempat lihat ada beberapa pernyataan Bang Suma itu yang tendensius sekali. Gak usah framing, langsung aja ke tema diskusi kalau mau diskusi. Silakan. Bahwasannya saya mau diskusi atau kau curhat? Kau diskusi atau curhat? Kalau kau curhat, kau curhat depannya nenekmu. Ayo. Saya mau curhat, bukan mau curhat. Saya mau cerita. Iya, saya mau diskusi. Cerita. Ya diskusi ya, jangan ngancem-ngancem, jangan. Kalau kita buka-bukaan, aduh. Iya, diskusi silakan. Enggak ada. Jadi gini, pertama yang perlu saya garis bawahi bahwa Muslim itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, oke? Agama yang membawa damai sejahtera, kita sepakat itu ya. Oke, yang berikut penjelasan tentang Yesus, kemudian penjelasan tentang Paulus. Setelah saya lihat dari penjelasan Bang Suma dan teman-teman yang ada di sini, itu hanya mencomot-comot pasal, mencomot-comot ayat tanpa melihat konteksnya. Lalu kemudian melakukan framing bahwasanya ada kontradiksi yang dilakukan oleh Paulus dengan apa yang disampaikan oleh Yesus yang diimani oleh umat Kristen. Saya tanggapi dulu, izin. Anda sudah berani menyimpulkan seperti itu, Anda sudah paham yang dibahasnya? Saya sangat paham karena sangat itu kitab saya. Baik, sangat paham gitu ya. Langsung aja ke poin, ke pembahasan. Sambil nunggu gurunda akunnya ada ya. Baik. Nah, coba di mana? Yang pertama saya tunjukkan ya. Oh, ini udah kembali. Tadi gurunda ya. Saya bilang aja lah gurunda lah biar enak gitu. Tadi gurunda Bang Suma bilang bahwasannya. Teman-teman lanjut, ambil alih dulu silakan. Oh, siap. Ya, waktunya laporan kita wajib sholat. Silakan di Makassar. Oh iya, sholat. Ya, silakan. Oh iya udah. Ya enggak apa-apa, Anda teruskan. Lanjut dulu ya, sama Ustadz. Silakan. Oh ya, oke. Ini gurunda udah gabung ya. Ya, jadi yang tadi di dalam Kisah Para Rasul 9 itu kan cerita tentang Saulus yang awalnya dia belum bertobat. Dia masih bernama Saulus, makanya di dalam Kisah Para Rasul 9 itu disebutkan namanya Saulus. Dalam perjalanan ke Damsyik, nah perlu digarisbawahi bahwasannya di dalam Kisah Para Rasul tidak menyebutkan padang gurun. Yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul ayat 3 itu adalah perjalanan ke Damsyik. Dalam perjalanan ke Damsyik ini apakah dia di padang gurun atau tidak itu tidak dijelaskan. Nah, tetapi poin penting di dalam Kisah Para Rasul 9 ini adalah bahwasannya dia bertemu seseorang atau sosok yang mana sosok itu sendiri mengatakan bahwa dia adalah Yesus yang mau dianiaya atau yang sudah dianiaya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4 di sana disebutkan. Saya baca dari ayat
ayat yang 3 ya. Sudah dipahami Bang, sudah dipahami poinnya. Itu sering diulang-ulang. Oke, nah di situ pengakuan. Nah sekarang kembali kepada pernyataan Yesusnya, yang dia berpesan kepada murid-muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu sebagai Mesias, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Oke, baik Bang. Itu kalau yang saya lihat itu ada di beberapa Injil, salah satunya di dalam Injil Matius. Tetapi yang Abang maksudkan ini di dalam Injil mana? Kalau di dalam Injil Matius pasal 24, kalau di dalam Matius pasal 24 itu berbunyi seperti ini ya Bang ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu akan menyesatkan. Ada Mesias palsu, ada nabi palsu. Nah sekarang Paulus kan seorang nabi dalam kekristenan. Nah yang bertemu dengan Paulus mengaku sebagai Mesias. Ya kan? Nah, pesan Yesus sebelum dia terangkat, kalau ada yang mengaku sebagai Mesias, suruh percaya atau jangan percaya. Nah, kembali kepada konteks ya Bang ya, konteks pasal Matius 24 ya. Iya, saya di dalam konteks Matius pasal 24 itu Bang, dia diterangkan bahwasannya yang akan mengaku-ngaku sebagai Yesus atau mengaku-ngaku sebagai Kristus adalah mereka yang membawa kepada penyesatan. Ya iya. Sementara Yesus yang bertemu nanti akan menyesatkan banyak orang, Bang. Betul. Nah, sementara yang memperkenalkan diri sebagai Yesus di padang gurun yang tadi disebutkan atau yang bertemu dengan Saulus di perjalanan ke Damsyik itu, dia tidak menyesatkan. Di dalam ajaran Paulus tidak ada satupun yang Paulus bilang bahwa Yesus Kristus yang pernah tersalib di kayu salib itu, yang mati dan kemudian bangkit itu menyesatkan. Itu tidak pernah ada. Tidak ada satu pernyataan dari Paulus pun yang menyangkal atau bilang bahwa Yesus yang bertemu dengan dia itu menyesatkan. Baik. Kita bukti sekarang ya pembuktiannya. Ini baik. Itu kan menyesatkan. Contoh ketika membuka Efesus 2 nomor 15. Ya. Efesus 2 nomor 15. Ini yang noise siapa ya? Abang ada suara jangkrik atau dari saya ini? Sama Oten, Ustadz. Dari Bang Jar kayaknya. Ya, Oten. Dari Oten. Enggak Bang, saya sendiri di sini Bang. Enggak ada orang. Lah iya, ada orang. Oh, bukan orang ya. Efesus 2 nomor 15. Itu kan nggak ada lagi suara kayak jengkrit kan? Iya benar-benar. Kan? Bang, dari Anda noise-nya Bang, itu mic-nya ditutup hilang. Nah itu pembuktian aja. Oke, Efesus 2 nomor 15. Di situ kan dikatakan dengan matinya Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu ajaran siapa? Ajaran Mr. Paul. Pertanyaannya, apakah Yesus pernah mengatakan demikian? Tidak, justru dia berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia bukan meniadakan, tapi menggenapinya. Nah ini salah satu contoh aja, ini salah satu contoh. Begitu Pak, dipahaminya. Oke, saya bisa jawab ya Bang ya. Ya silakan di dalam Mr. Paulnya. Oke, saya garis bawahi dulu ya Bang ya. Kami tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Rasul Paulus. Kami mengakui ajarannya dia, ajaran dia tentang Yesus Kristus yang sama dengan Yesus Kristus yang pernah hidup waktu itu. Nah, dikembali ke ayat tadi, ayat 15 itu, Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dirinya sini adalah tentu merujuk kepada Yesus Kristus ya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, begini Bang, kalau kita membaca kitab atau surat Efesus ini secara kontekstual, artinya melihat pada konteksnya, di sana ada jemaat Kristen yang sukunya itu asli Yahudi. Mereka masih percaya kepada Taurat dan menganggap bahwa hanya Taurat yang akan membawa mereka kepada keselamatan. Iya, Bang, jangan dijelaskan kemana-mana dulu. Itu kan pernyataan Paulus kan, seperti itu. Sementara Yesus berkata di Matius 5 nomor 17,
sampai seterusnya. Dia katakan bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi datang untuk menggenapi. Itu kata Yesus. Nah, bahkan kalau ada yang meniadakan satu iota pun, kata Yesus, karena itu aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang terendah dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Kalau meniadakan sebelum lenyap langit dan bumi, dia tidak akan masuk surga. Nah, tadi ada yang meniadakan. Kira-kira sinkron nggak dengan ajaran Yesus? Nah, ini salah satu pembuktian. Ya, saya jawab ya Bang ya. Konteks pasal 2, Efesus pasal 2 ayat 15 itu membatalkan bukan berarti menghilangkan secara harafiah, tetapi membatalkan dalam pengertian memaknai hukum Taurat sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Kan tadi saya bilang, jemaat Efesus ini ada orang Yahudi juga yang masih menganggap perintah dan ketentuannya. Iya, kalimatnya. Dan ketentuannya itu semua dibatalkan. Ya, Abang lihat ya. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengandalkan damai sejahtera. Kalau Abang baca dari sebelum dan sesudah ayat 15 ini, Abang akan lihat bahwa orang Yahudi Kristen di jemaat Efesus itu menganggap bahwa dengan menuruti hukum Taurat mereka akan selamat. Nah, Rasul Paulus bilang, iya, Rasul Paulus bilang itu ajaran Yesus. Bahkan dia katakan, karena itu siapa yang meniadakan dan seterusnya kan tadi ya, perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kan ajaran Yesus. Satu titik pun, dia katakan satu iota. Iota itu huruf iot, huruf Ibrani yang paling kecil kayak titik. Itu tidak boleh ditiadakan. Ajaran Yesusnya. Tapi tadi mengatakan dibatalkan semua itu. Nah, itu perbedaannya sudah sangat jelas ya. Itu salah satu contoh. Tambah satu, Ustaz, tambah satu ya. Di Galatia 2:16. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak dibenarkan nih menurut si Paulus ini. Silakan. Saya udah bisa jawab. Silakan. Ya, Pak Ustadz dan Bunda. Kita angkat ini pertentangannya ya, kontradiksinya ya. Ajaran Mesias asli dengan Mesias palsu yang mendatangi Paulus. Oke, silakan. Coba kalau kau coba kalau tunjukkan ajaran Paulus yang berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Coba. Ada. Coba Bang. Oke, saya jelaskan ya, Bunda ya, Pak Ustadz. Tadi kan kalau kita kau jelaskan membahas, Bang, tolong kalau kau jelaskan jangan cuma congor, ajukan dulu data, kayak Ustadz tadi kan pakai data kemudian dijelaskan. Coba kasih data di mana? Kan tadi saya sudah bilang tuh Bunda, kan dari tadi kita cuma membahas Efesus pasal 2 ayat 15, tetapi kita tidak membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Lah saya sekarang menerangkan bahwasannya kalau kita membaca secara keseluruhan pasal 2 itu, artinya sebelum ayat 15 dan sesudah berubah ayat 15. Di situ maknanya ya. Kalau dibaca semua berubah di situ ya. Di situ tidak dibatalkan kita akan tahu. Kata Paulus di situ di Efesus kan dengan matinya Kristus maka dia membatalkan. Artinya kalau dibaca semua tidak dibatalkan di situ ya, berubah ya. Berubah di situ tidak dibatalkan. Gitu. Jadi begini Bunda, di dalam pas ayat 15 itu. Lanjut Ustaz. Saya belum bisa ngomong ya Bunda ya. Ya karena kau congor, gak ada data Bang. Kasih data deh. Itu kan tafsiranmu. Coba kasih data dulu apa Paulus itu tidak membatalkan. Bundaku yang terhormat begini ya. Kenapa sih kau ini kasih data? Kami di sini berdiskusi ilmiah pakai data kau congor. Ayolah, tunjukkan di mana berkesesuaiannya ajaran Yesus dengan Paulus. Kalau kau pinter, ayo. Kata Paulus,
tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Oke, sementara Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil. Oke. Kemudian di Lukas 16:17, lebih mudah langit runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Ini Bibelmu ini aneh-aneh kontradiksinya, wah parah. Silakan. Yaitu pembuktian dari masalah pengajaran. Makanya kembali kepada poin yang tadi, sebenarnya banyak sekali yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, kan gitu poinnya. Maka dia akan menyesatkan banyak orang. Ya contohnya seperti sekarang kita bahas. Ketika dia sudah menyesatkan banyak orang, artinya dia mengikuti Kristus yang palsu. Ketika dia mengikuti Kristus yang palsu, maka itulah yang akan diusir oleh Yesus, karena Yesus tidak pernah mengenal mereka. Kan gitu poinnya, Bang. Makanya dari tadi sudah kita bahas tuh. Ketika Yesus berpesan, Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 dan 5, dan berikutnya dari 22 sampai lagi ke bawah. Yesus berpesan, sebelum dia terangkat ke langit, dia berpesan kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap penyesat. Akan ada yang datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti akulah Yesus, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat, jangan kau ikuti mereka. Itu pesan Yesus. Kalau Anda mau mendengarkan perkataan Yesus, kan gitu. Nah, ketika Yesus menubuatkan kalimat demikian, menubuatkan sebuah penyesat, seorang penyesat, maka itu harus dibuktikan. Katanya teman-teman Kristen percaya mau mendengarkan ajaran Yesus, pesan Yesus. Ketika Yesus berpesan demikian, itu harus dibuktikan. Ada nggak nih yang datang pakai nama Yesus? Ternyata ada gitu loh. Contohnya tadi, ketika seorang bernama Mr. Paul di padang gurun, ketika dia perjalanan ke Damsik, mengaku bertemu dengan Yesus. Di situ, Babang, silakan buka mic-nya. Oke, baik Pak Ustadz, Bunda, saya jelaskan lagi ya. Untuk memahami Alkitab, kita tidak bisa sekedar mencomot tanpa melepas atau dengan melepaskan konteksnya begitu saja. Kalau kita hanya sekedar comot ayat dan kemudian membuat suatu garis linear, kita akan melihat bahwa benar ada kontradiksi antara Paulus dengan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita membaca pasal ayat itu dengan melihat konteks, kita akan tahu bahwasannya tidak ada pertentangan di situ. Kata kunci kita berdebat hari ini adalah Rasul Paulus membatalkan hukum Taurat sementara Yesus menggenapi, itu kan? Nah, tetapi konteks Tuhan Yesus bilang menggenapi dan konteks Rasul Paulus bilang membatalkan, itu konteksnya berbeda. Saya kasih contoh sederhana ya. Ketika saya memukul satu atau misalnya terjadi suatu peristiwa pembunuhan di katakanlah di Sulawesi dan pembunuhan di Pulau Jawa misalnya, nanti kena Bennett. Oh ya, maaf, jangan ya nanti itu. Enggak gini aja, maaf. Menggenapi dengan membatalkan sama atau beda? Itu tentu dari terminologinya berbeda, Pak Ustadz. Secara terminologinya itu kedua kata menggenapi dengan membatalkan berbeda kan? Tentu berbeda, Pak Ustadz. Berbeda. Yesus datang untuk menggenapi atau membatalkan? Yesus datang untuk menggenapi. Tetapi konteks Yesus bilang, Paulus mengajarkan untuk menggenapi atau membatalkan? Paulus membatalkan, bilang membatalkan, tapi membatalkannya dalam konteks mereka salah, umat Yahudi Kristen di jemaat Efesus salah memaknai. Mereka pikir bahwa dengan taat kepada hukum Taurat mereka akan selamat. Nah, Rasul Paulus bilang itu salah, itu batal, cara pemahaman itu batal. Karena dengan di dalam Yesus Kristus, makanya baca sebelum dan sesudah ayat 15, Pak Ustadz. Ayat kita baca, yaitu kalau itu ajaran Mr. Paul kan, saya bilang contoh. Ketika Yesus di Matius 19 ditanya oleh seorang muda kaya, guru yang baik, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga?
Mengapa engkau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukan segala perintah Allah, lakukan segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua dijalankan oleh mereka. Semua itu sudah aku lakukan, guru. Mana lagi? Jualah seluruh hartamu, ikutlah denganku. Bagikan kepada si miskin, ikutlah denganku. Itu kata Yesus ajarannya. Yesus mengajarkan bahwa ajaran hukum Taurat itu harus tetap dijalankan agar orang itu masuk ke dalam kerajaan surga. Itu harus dijalankan. Coba, Anda tadi sepakat gak bahwa Yesus mengajarkan contoh jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua dan sebagainya. Itu ajaran hukum Taurat. Itu ajaran Yesus. Saya Anda setuju? Begini Pak Ustadz, ini kan tadi kan saya sudah bilang berulang kali Pak Ustadz, setiap orang Kristen yang membaca dan kemudian beriman sampai hari ini, itu mereka membaca Alkitab dengan melihat konteks Pak Ustadz, tidak sekedar comot. Semuanya saya pakai konteks Pak. Yang kita bahas itu ada konteksnya. Ini sekarang lagi pembuktian loh, pembuktian. Coba sekarang begini, orang Kristen menjalankan hukum Taurat atau tidak? Orang Kristen menjalankan hukum Taurat Pak Ustadz, tetapi tidak menganggap bahwa hukum Taurat itu kemudian membuat kita selamat. Jadi Anda menjalankan hukum sampai Taurat? hari ini Pak Ustadz dengar, Anda menjalankan hukum Taurat? Kita menjalankan hukum Taurat. Misalnya hukum Taurat bilang apa? Jangan mencuri, jangan membunuh. Itu kan ajaran hukum Taurat dan kita melakukan itu sampai sekarang. Tetapi kami tidak menganggap bahwasannya dengan melakukan itu kami kemudian selamat. Tetapi yang membuat kami selamat adalah ketika kami beriman kepada Yesus Kristus sebagai salah satunya, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Jadi kita melakukan hukum Taurat. Kita melakukan hukum. Jadi begitu Pak Ustadz yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal 2 itu selalu merujuk kepada Mr. Paulnya, bukan kepada ajaran Paulusnya. Makanya di situ kata Yesus, dia itu akan menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang pilihan juga, kan gitu. Ya buktinya sekarang selalu ngambil argumentasinya dari pernyataan orang lain, bukan dari Yesus. Makanya itulah Yesus, waspadalah terhadap penyesat, terhadap nabi palsu, Mesias palsu. Dia akan mengadakan banyak mujizat dan menyesatkan banyak orang. Itu pesan Yesusnya seperti itu. Iya, tapi maksudnya Yesus di situ bukan untuk Rasul Paulus, Pak Ustadz, karena kalau Pak Ustadz baca ayat atau pasal yang Yesus berkata itu secara lengkap, di sana akan lihat bahwa ciri-ciri nabi palsu itu seperti apa, ciri-ciri Kristus palsu itu seperti apa. Nah, ciri-ciri itu, ciri-ciri itu tidak kita buktikan. Itu bukan satu-satunya, itu bukan satu-satunya, Pak Ustadz. Katanya itu konteksnya. Buka Matius 7-nya. Oke, kita buka ya Pak Ustadz ya. Kita buka ya. Matius pasal berapa Pak Ustadz? Matius 7. Matius 7. Oke. Itu kan terhadap nabi palsu dan pengajar palsu yang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Ayat buka berapa Pak Ustadz? 20, 21, 22, 23. 23 itu pengusirannya, coba kita buktikan di sini. 20, oke, saya baca ya di sini. Saya baca ya Pak Ustadz ya. Matius pasal 7 ayat Matius 21 sampai 23, boleh 22 ayat aja, 21 dari 2, saya baca dari 21 sampai 23 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat, banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Kejahatan. Itu pengikut nabi palsu, betul? Oke, tapi pengikut Pak nabi Ustadz palsu, lihat ayat betul? Enggak sepakati dulu. Pak Ustadz lihat. Betul. Nah, sekarang, tapi Pak Ustadz lihat ayat 23. Ayat 23 itu. Iya, betul. Ayat 23 itu, nah, pada waktu itulah
Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, apakah Rasul Paulus setelah dia menjadi rasul ya? Kalau sebelum dia jadi rasul itu dia pembuat kejahatan. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan di Damsik, apakah dia melakukan kejahatan? Kalau ada, makanya tadi kata Yesusnya, dia itu seperti domba padahal serigala yang buas. Dia menyesatkan banyak orang. Sekarang ke pembuktian. Ketika Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Satu poin tadi Anda setuju bahwa di sini pelakunya adalah Kristen. Anda setuju di situ? Enggak, Pak Ustaz. Yang berseru kepada Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat dan lain sebagainya itu Kristen atau bukan? Tidak seperti itu Pak Ustadz. Saat ini Pak Ustadz, tahu kenapa jadi dibantah? Coba kan Yesus berkata pelan-pelan. Yesus kan berkata, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, ngusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini pelakunya Kristen atau bukan? Tidak harus Kristen, Pak Ustadz. Pak Ustadz tahu pelakunya Kristen. Loh, emang ada agama Buddha ada gitu. Nah, ini saya terangkan ya. Pakai nama Yesus. Enggak harus nyebut agama lain. Kau tuduh. Mereka kenal Yesus aja kagak. Nah, balik lagi kata Yesus, pada waktu itulah. Ini orang botol nih Ustaz, buang aja ke got. Botol ini. Oh, ini lagi di amplas dulu Ayadi. Siapa tahu kan kebocoran. Saya udah bisa ngomong belum ini Pak Ustadz? Nah, di situ yang bernubuat, bermujizat, ngusir setan. Tidak harus orang Kristen Pak Ustadz. Tidak harus orang Kristen. Pakai nama Yesus. Tidak harus orang Kristen. Tidak harus agama orang Kristen. Mana yang bernubuat, bermujizat yang pakai nama Yesus selain Kristen? Enggak harus agama lain. Jawab dulu. Loh, tidak harus. Lah iya, di luar Kristen agama apa? Bukan tidak harus. Kenapa kau sulit kali jujur hidupnya? Enggak. Agama apa yang bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus selain Kristen itu agama apa? Jawab dulu. Jangan berusaha untuk menghindar dari fakta dan kebenaran. Pak Ustadz, ada banyak orang yang dia bukan orang Kristen, bukan beriman kepada Kristus, tetapi dia bisa menggunakan nama itu untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Ada banyak di dalam orang Kristen sendiri yang dia itu tidak beribadah kepada. Nah, memang kalau mereka orang Kristen sendiri kan? Saya jelaskan ya Pak Ustadz. Jangan disebut tuduhan yang tidak ada faktanya, tidak ada datanya. Jangan dikaburkan. Pak Ustadz pernah dengar? Pak Ustadz pernah dengar gereja? Pernyataan Yesus itu jangan dikaburkan. Pertanyaan saya sederhana, jangan dikaburkan. Kita bahas antara Kristen di mana pelaku yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, ngusir setan. Kenapa Anda di sini berusaha untuk menolak fakta kalau di sini pelakunya adalah Kristen? Kenapa? Kenapa? Kalau Pak Ustadz bilang kembali ke ayat ini tidak menyebutkan Kristen. Ayat ini bilang bahwa menyebut nama Yesus. Nah, iya, makanya Kristen pun belum ada waktu Yesus berkata seperti ini. Karena Kristen itu baru Paulus. Terus kenapa Pak Ustadz harus menggiring kepada Kristen? Kok jadi menggiring? Lah emang siapa lagi? Sementara di ayat sendiri tidak bilang bahwa itu Kristen. Nah, berarti memang Kristen tidak. Oke, berarti Kristen tidak dikenal oleh Yesus. Berarti Kristen itu salah tidak lagi, dikenal oleh Yesus. Waduh, nggak bisa nambah. Harus ini. Ya, dihapus satu aja, Sat. Kasih saya satu set. Silakan yang lain dulu ya. Aku nggak paham. Iya, izin Ustaz. Izin ya teman-teman. Bunda Rama izin dulu ya Bunda Rama ya. Boleh Ustaz? Oh, oke. Silakan. Saya dari kemarin kan diem tuh. Lanjut. Oke. Bang Jar. Siap Bang. Kenapa kok selalu menghindar dari pertanyaannya Ustadz Alif gitu loh? Padahal yang ditanya simple. Coba saya tanya, yang memanggil Yesus Tuhan, agamanya apa?
Kan tadi saya sudah bilang, Bang, tidak harus agama Kristen. Islam, B. Kristen, C. Pertanyaan Hindu, D. Pertanyaan Buddha. Abang itu framing. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi, framing. mungkin nggak kedengeran ya kan? Mungkin telinganya soak ini ya. Saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi nih. Yang memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apakah? A. Kristen, B. Islam, C. Hindu, D. Buddha. Pertanyaan Abang itu framing. Saya ulang lagi nih, gak kedengeran kayaknya teman-teman ya. Gak kedengeran ya. Gak kedengeran kayaknya. Gak kedengeran nih. Gak kedengeran nih. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang nih pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nih. Ya, yang memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, Tuhan Yesus. Nah, itu agamanya apakah? A. Kristen, B. Islam, C. Hindu, D. Buddha, E. Ketawa mempermalukan diri sendiri, Bang. Yang mana? Ya, kan? Oh, dia pilih yang E, teman-teman. Dia pilih yang E, ketawa mempermalukan diri sendiri. Ya memang harus begitu. Saya sepakat dengan Bang Jarjur. Sepakat saya. Kenapa? Karena ketika tidak ada jawaban lain, maka yang harus dilakukan adalah apa? Ketawa. Tertawa untuk menutupi kebodohan. Betul itu. Saya kali ini sepakat dengan Abang. Sepakat. Coba saya tanya Bang Rostrum dulu. Bang Rostrum ini kan Kristen juga ya, Bang Rostrum ya. Kristen ya, Bang Rostrum ya. Ini saudara saya nih, Bang Rostrum. Monitor, Bang. Masih monitor nggak ini? Abang. Sebentar. Monitor. Sebentar. Saya tanya Bang Rostrum dulu nih, Bang Rostrum sebagai seorang Kristen nih kan. Saya tanya nih Bang Rostrum. Yang menyebut sebagai sebutan Yesus Tuhan itu agamanya apa, Bang Rostrum? Ya Kristen Katolik. Ah, tuh. Bang Jarjur, sepakat nggak ada Kristen di situ? Abang, saya jelaskan ya. Enggak. Memang saya nggak butuh dijelaskan. Saya nggak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban. Saya nggak butuh dijelaskan kecuali kalau gini, Bang. Kecuali kalau gini, tolong jelaskan kepada saya. Ah, itu baru Anda jelaskan. Tapi saya di sini tidak ingin mendapatkan penjelasan dari Abang. Enggak. Kecuali kalau jelaskan, nah baru Anda jelaskan. Sebutkan, baru Anda sebutkan. Tunjukkan, baru Anda tunjukkan. Saya di sini bertanya, simple. Pertanyaan saya simple. Agama apa yang menyebutkan saya jawab. sebagai Yesus adalah Tuhan? Agama apa? Agama Kristen, Abangku. Ah, udah selesai. Berarti Anda mengakui yang menyebut Yesus Tuhan adalah Kristen. Ya memang seperti itu, Abangku, faktanya. Ah, ya Tetapi sudah. Oke. Saya tanya lagi. Kemudian ada bernubuat demi namaku, bernubuat demi nama Yesus tuh. Dan bermukjizat menggunakan dan bermukjizat demi, dengerin dulu, dan bermukjizat menggunakan nama Yesus. Dengan nama Yesus itu agamanya apa, Bang? Tidak harus Kristen, Abangku, karena enggak, iya, saya tanya, tapi saya tanya diskusi agamanya apa? Ya, saya tanya agamanya apa? Ada nggak orang Islam yang demi nama Yesus? Ada nggak orang Islam? Abang pernah dengar nggak namanya gereja setan? Ada Muslim. Pernah dengar nggak namanya gereja setan? Enggak. Ada nggak orang Islam? Coba saya tanya orang Islam. Namanya gereja setan. Saya dengar gereja setan. Tunggu bentar, Bang. Saya tanya teman-teman Muslim dulu. Ada nggak teman-teman Muslim di sini yang ketika berdoa menggunakan nama Yesus, ada nggak? Ya nggak ada lah. Nah tuh, nggak ada tuh di situ. Sekarang saya tanya Bang Jar, apakah gerejanya Abang berdoa memanggil nama Yesus atau tidak? Tentu, Abangku. Ya oke, tepuk tangan. Berarti 2 sudah. Berarti Kristen ya, Bang ya? Agama Kristen ya? Abangku, tetapi di dalam berarti yang nyahlah yang dimaksud itu, berarti yang dimaksud nyahlah itu tadi yang memanggil Yesus sebagai adalah Tuhan. Mesias palsu, adalah rasul-rasul palsu, Abangku. Apa sayang? Iya. Nah, udah ya Bang ya. Terima kasih ya udah diakui. Jadi Kristen teman-teman, menurut Bang Jarjur ternyata yang diusir Yesus, nyahlah. Aku tidak mengenal kalian semua, wahai pembuat kejahatan. Ternyata yang diusir Yesus adalah Kristen. Lanjut Ustaz Alif. Ya, mungkin udah diakui sama dia. Sudah monitor. Kalau Gurunda sudah monitor, ini sudah di amplas kasar. Mungkin persiapan untuk tahap berikutnya, pengelasan. Pengelasan Ustaz, Bang Zuma, langsung dilas. Ini mau las besi atau las diral, Gurunda? Otaknya mau dilas. Las karbit dulu katanya. Lagi istirahat kayak Gurunda.
Mungkin makan. Ya, susah kali jujurnya dari tadi, akhirnya sekarang mengakui. Nah, ketika Yesus berkata nih, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Sementara nih, mereka pelakunya bernubuat, bermujizat. Kan ada tuh mujizat dilakukan, menyembuhkan orang. Banyak tuh, bahkan kemarin saya lihat di bandara juga ada tuh, lagi lewat kan, dia katanya bermujizat dalam nama Yesus, jeder kan gitu kan. Nah, Yesus tidak kenal, tapi mereka menganggapnya itu Yesus yang membantu. Sementara Yesus katakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti yang membantu siapa? Mesias palsu, alias sibilisisis kan. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Justru dikatakan, kalian semua pembuat kejahatan. Kalau dikatakan pembuat kejahatan, berarti mereka berkongkownya dengan sibilis. Dan di dalam Matius pasal 7 itu Pak Ustadz, itu menerangkan itu, bahwa benar ada Mesias-Mesias palsu yang berbuat atas nama Yesus. Karena namanya Yesus itu punya kuasa sampai orang yang tidak beriman pada dia pun itu bisa menggunakan nama Yesus. Jangan salah, di dalam Alkitab itu bilang bahwa iblis pun mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Pak Ustaz. Iblis saya membantu nggak? Iblis membantu orang berbuat jahat nggak iblis? Iblis tentu akan membantu nggak? Nah, iblis tentu akan membantu orang melakukan kejahatan. Ketika Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian, berarti yang membantu siapa di situ? Ayo. Ustadz Alif, izin sebentar bisa? Siap. Terguncang dia. Bang Jar, hati-hati Bang Jar, nanti keputar sendiri loh. Itu jawabannya. Coba mungkin pakai ayat yang lain aja. Ini saya ngasih masukan. Iya, hati-hati Bang. Di sini orangnya di sini pengelas semua di sini. Ini las kapal semua ini orangnya. Hati-hati, bukan cuma las motor ini, las kapal ini semuanya ini. Pak Ustadz, saudara-saudara saya itu kandung banyak yang Muslim Pak Ustadz, jadi santai aja kok, aman-aman. Iman saya terjaga Pak Ustadz. Saya malah suka diskusi kayak gini Pak Ustadz. Ya, harus ada contoh, karena di dalam keluarga Nabi Nuh pun ada satu yang jadi contoh yang tidak mau mengikutinya, jejaknya menjadi orang beriman. Jadi oke lah, aman aja. Nah, kembali kepada poin yang tadi, bahwa kalau si iblis juga bisa membantu orang, terutama menyesatkan orang kan gitu kan, dia melakukan perbuatan ketika keajaiban, mujizat, bahkan dia memang penguasa. Nah, sementara Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian. Kalau Yesus merasa tidak mengenal orang yang bernubuat, bermujizat, nyembuhin orang pakai nama Yesus, berarti pakai Yesus yang mana kan gitu. Nah, kita lihat kisi-kisinya dari sebelumnya. Yesus sudah mewanti-wanti, ada Mesias palsu. Siapa Mesias palsu? Ya penyesat. Siapa penyesat? Sibilis. Nah, kalau kalian tidak dikenal oleh Yesus, berarti pertanyaan, loh, kemarin yang bantu saya siapa ketika saya menyembuhkan orang, ternyata orang itu sembuh? Kan gitu. Sementara Yesus asli mengatakan tidak kenal. Oh, berarti itulah sibilis. Begitu Bang. Itu menyesatkan. Itu tandanya menurut Yesus, bukan menurut saya. Kecuali Anda mau membantah pernyataan Yesus, silakan. Karena memang sejauh ini ketika kita berdiskusi dengan